bulan yang lalu saya sudah memaparkan, ya Bunda ya pernah kan waktu sudah memaparkan, diantaranya adalah Ingarso Sungtolodo, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin dan memberikan teladan bagi muridnya. Yang kedua, Ingmadia Bangun Karso, seorang guru harus dapat menjadikan motivator, semangat dan dukungan kepada murid-muridnya. Seorang guru mewujudkan pembelajaran dan yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Itu biasanya memang kita sudah memahami dan dari setiap guru di SDN Tangerang 3 yang saya tahu sepertinya sudah ya, terutama kelas 1 dan kelas 4 Ibu Suryani ya, karena sudah kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiganya Tumuri Handayani, jadi seorang guru harus mampu memberikan dorongan, motivasi terhadap murid-muridnya, yaitu bahwa setiap murid memiliki potensi dan bakat masing-masing yang berbeda, serta membimbing mereka untuk dapat mengembangkan potensi tersebut. Kemudian di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman ya. Tahadi menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di lingkungan mana berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi atau irama. Yang tadi sudah Bu Fitri jelaskan ya, setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah kemudian setiap anak sudah punya potensinya, tinggal bagaimana dikembangkan. Nah disinilah peran guru, bakatnya seperti apa, bagaimana akan dikembangkan terhadap murid-muridnya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan melanjutkan ya. Kemudian di sini modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru ini menjadi pemimpin pembelajaran kepada murid-muridnya. Yang kedua, coach bagi guru lain. Jadi bisa menjadikan rekan teman sejawat, saling belajar terhadap teman sejawat kita. Jadi berdiskusi, kira-kira pembelajaran apa sih yang kurang pada diri saya. Jadi saling menilai sesama antar guru. Kemudian yang ketiganya mendorong kolaborasi. Yang keempatnya mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dan yang kelimanya menggerakkan komunitas praktisi. Melalui KKG bisa, melalui berdiskusi seperti ini bisa. Nah ini adalah yang terakhir ini adalah yang sudah pernah saya pelajari, visi guru penggerak. Mampu menjadikan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara menyusun visi misi? Kita lihat dulu di sini ya teman-teman. Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak serta filosofis KHD. Jadi dari modul 1.2, modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 itu saling berkaitan. Ya mulai dari filosofis, pemikiran KHD, yang keduanya peran dan nilai guru penggerak, dan yang ketiganya adalah visi guru penggerak. Itu digabungkan kira-kira akan menjadi atau menghasilkan apa? Tujuan pendidikan, menutup segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian kita gabungkan dengan visi guru penggerak. Dalam menyusun visi pengajaran harus berfokus pada murid agar dapat sesuai dengan perkembangan alam dan kodrat zaman. Diri, kira-kira apa sih perkembangan zaman sekarang? Jangan sampai guru itu tertinggal, atau bisa dikatakan guru itu lebih pintar daripada gurunya. Jadi jangan sampai guru itu seperti ini. Tapi insya Allah lah untuk guru SDN Tangerang 3 insya Allah semua pada pintar, terutama dalam IT ya Bunda ya. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Ya insya Allah pasti seperti itu, karena tiap harinya di laptop dulu, depan laptop dulu ya. Insya Allah lagi kita semua yang ada di sini setelah saya awalnya Bu Andi sudah selesai, alhamdulillah, duanya saya pribadi alhamdulillah. Insya Allah semuanya yang ikut guru penggerak lulus semua di sini. Amin, Allahumma amin. Jadi semua kita bisa merasakan bagaimana sih guru penggerak itu. Insya Allah ingat mendapat ya. Bu Rana semangat, Bu Rana, jangan punya-punya. Nah untuk mendapatkan cara bagaimana sih cara penyusunan visi misi ya, sepertinya dulu kita sudah pernah belajar sama Pak Rubah yang tadinya Pak Rubah
ada di sini. Awalnya saya juga bingung, apa sih visi misi, bagaimana, saya juga nggak paham gitu kan materinya seperti apa gitu. Tapi ternyata dari penyusunan visi misi tersebut, visi ya terutama visi tersebut, saya nggak tahu seperti apa, tahu-tahu alhamdulillah sudah jadi dalam kelompok ya. Visi Tangerang 3 apa Bapak Ibu? Taruh derajat cilik ya, taruh derajat cilik ya, itu ada singkatannya Bu ya, nanti akan kita bahas. Awal saya nggak paham seperti apa gitu, karena mungkin belum belajar langsung, tapi setelah memasuki modul 1.3, oh ternyata seperti itu ya, dapat kita susun melalui perumusan Bagja itu salah satunya. Jadi saya paham seperti itu, walaupun materinya sempat saya ulang-ulang karena mungkin faktor usia juga kali ya. Jadi dibacanya berulang lagi, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit paham gitu. Jadi jangan lihat kecilnya ya, tapi lihat usianya. Ini adalah salah satu filosofis atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif, menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, positif, pendidikan positif, dan pendidikan masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang, sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif, pendidikan positif, dan pendekatan berbasis kekuatan. Kemudian apa sih Bagja itu? Kalau dalam bahasa Sunda, Bagja itu apa Bapak Ibu? Bahagia. Wah, bahagia ya. Jadi dalam penyusunan visi itu perasaan kita harus bahagia. Bagaimana kita nggak bahagia? Nyusunnya aja malas, bermalas-malasan kan nggak mungkin. Nah pasti ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, bertemu dengan murid-murid, pasti hatinya bahagia dong begitu datang, benar nggak? Bagaimana kalau Bapak Ibu datang ke sekolah dengan muka cemberut, permasalahan di rumah banyak, ada ketawa kan, di rumah beras sudah habis ya, itu pasti manyun aja kan, nggak mungkin. Kira-kira seneng nggak kalau Bapak Ibunya datang ke sekolah mukanya cemberut, Assalamualaikum, datang manyun, marah-marah datang ke sekolah, senang tidak anak-anak? Tidak ada kan guru-guru Tangerang 3 yang seperti itu? Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Bener nggak ada yang pernah marah-marah? Ini salah, ngambil sampelnya cuma kelasnya doang. Harusnya sama kelas 5 nih, kelas Rahmat ada, Bu Putri, Bu Suryani. Insya Allah Bu, nanti Soalnya yang mau kita pengen tahu apa sih yang diingini oleh anak gitu. Iya kan, teman-teman udah tahu yang diingini teman-teman. Kalau LPP jangan dicoret-coret, dia nggak mau belajar itu. Ya. siap Bunda. Nanti insya Allah lah gantian ya Bapak Ibu, nanti Bu Suryani lulus guru penggerak, nanti muridnya Bu Putri, Bu Novi, Bu Surya kolaborasi ya. Nanti mungkin kita juga sama sesama guru saling berkolaborasi. Yang kelas 2 ngajar kelas 3 bisa kan Bu Fitri ya, pas saya baca penilaian dari anak ya, jadi kita bertukar gitu. Nah di situ ada penilaian buat murid mahasiswanya. Siap Bunda, tenang Mbak, bisa dikondisikan Bunda. Ya, kita berkolaborasi ya. Bagja itu sebenarnya merupakan akronomi dari buat pertanyaan dari beberapa gabungan kata yang akan kita susun menjadi visi. Kalau saya pribadi, visinya yang sudah pernah saya jalankan yang nyata adalah visi saya pribadi kepada siswa-siswi. Tapi kalau visi untuk ke sekolah belum pernah ya Bu. Mungkin insya Allah nanti ini akan menjadi pembelajaran buat saya. Sudah pernah ketika pembelajaran edukasi mandiri ya Bapak Ibu ya, edukasi mandiri sama Paruba itu sudah pernah sebelum saya terjun ke guru penggerak. Nah sedangkan di guru penggerak ini saya baru menyusun visi diri saya pribadi sebagai seorang guru kepada siswa-siswi saya khususnya ada di kelas 2. Yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Kelima langkah utama Bagja dapat diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Berikut ini penjelasan 5 langkah Bagja untuk mewujudkan visi sekolah yang menentukan arah sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang memberikan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Jadi kalau muridnya saja diharapkan merdeka, terutama nih gurunya juga harus merdeka, benar nggak? Benar ya, kalau nggak merdeka gimana
ngajarin ke muridnya. Bisa nggak? Gimana merdekanya guru? Merdeka. Paling nggak itu dia salah satu tadi ya. Sebagai guru kita harus tahu bagaimana sih kondisi pembelajaran anak-anak pada saat ini seperti apa gitu kan. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga cara pembelajarannya tidak monoton, itu lagi ceramah lagi soal lagi ceramah lagi soal lagi, kan sudah bukan zamannya ya. Kemudian pelaksanaan inquiry apresiatif mengacu pada langkah-langkah tahapan bagja. Langkah tahapan bagja adalah, makasih Bu Fitri, yang pertama buat pertanyaan, yaitu biasa diingat B, bagja berarti huruf pertama adalah B, bagja. Pancasila. Keempat, menerapkan model pembelajaran matematika yang menyenangkan di kelas. Menerapkan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, misalkan mempersilahkan siswa untuk tampil bicara di depan kelas. Jadi misalkan dari hasil pembelajaran siswa tersebut, kita presentasi nih dari kelompoknya, apa yang sudah dikerjakan oleh mereka. Biasanya anak-anak kan lebih proaktif ya, Bu saya maju ke depan, Bu saya aja Bu yang ngomong ya. Biasanya seperti itu, mereka lebih mengeluarkan pendapatnya, pikirannya lebih luas lagi, beda sama yang kognitif hanya itu lagi beda. Enggak bener yang tadi bener, ada buktinya di kelas ya, walaupun udah pada debu ya. Selanjutnya sudah Bu maaf, jabarkan rencana. Dalam tahap ini mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pancaran. Nanti kita tempel di post-it ya, buat foto bersama. Gurunya yang pintar, kreatif dalam pembelajaran, tidak membosankan. Udah dijawabnya tuh. Ayo ditulis. Iya, pulpennya gantian, maaf ya, Ibu lupa mau ngasih tahu. Nah, dari kalimat rampung tersebut itu kita dapat bentuk menjadi salah satunya adalah visi ya Bu ya. Dari kalimat beberapa kata bisa digabungkan menjadi visi kita di sekolah. Seperti yang pernah kita pelajari ya, walaupun mungkin tidak sedetail guru penggerak ilmunya. Untuk perubahan yang lebih baik akan membawa dampak pengembangan peserta didik sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih Bu Amel. Tepuk tangan dulu buat Bu Amel. Terima kasih. Boleh Bu Novi dibacakan. Yang lain juga boleh berkolaborasi pilihan jawaban yang mana. Tidak harus jawaban sendiri. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi yang ada. Potensi itu yang menjadi tugas guru untuk menuntun dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan berkembang. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Novi. Saya cantik, tepuk tangannya mana kita kasih Rilo buat Ibu Guru cantiknya. Bu Ratna boleh 2 double ya. Nah nanti minumnya 2 double ya. Minum doang. Nanti ya. Nawar. Oh ternyata ya. Pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, dan saya mengutamakan perubahan-perubahan yang berpusat kepada peserta didik. Oke, terima kasih Bu Ratna. Tepuk tangan saya. Silakan Bu Suryani dibacakan boleh.
yang belum dibacakan? Emang harus semua? Iya dong. Biasanya kalau guru, kalau murid, kamu aja gitu ya. Ternyata gurunya juga ibu aja gitu. Kita harus pede busur, apalagi busur ini guru kelas 4 yang jam terbangnya sudah banyak. Kesana kemarin mau pelatihan. Ya udah Bu Sinta, sekarang giliran saya berbicara. Promosikan dulu. Baik, terima kasih. Di sini saya kebagian untuk menjawab murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ini berhubungan dengan kurikulum Merdeka yang sedang dijalankan oleh kelas 1 dan 4, yaitu harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Baik, Terima kasih. Bu Suryani. Salah satunya sudah Bu Suryani terapkan ya di kelas ya. Alhamdulillah, Pasti sudah. dan itu memang wajib. Ya, wajib, benar. Ya sudah, sepertinya saya masih kurikulum Merdeka Belajar dan memang harus banyak belajar dari Bu Suryani. Yang saya bilang tadi pengalaman Bu Suryani sudah agak banyak. Jadi memang saya harus banyak bertanya Bu ya. Tapi ini realita nyata, bukannya membanggakan ya. Coba. Pendidikan murid-murid yang sadar betul bahwa masa depan adalah perlu diusahakan, sehingga dalam prosesnya diperlukan jembatan melalui pendidikan yang berkarakter melalui nilai-nilai luhur Pancasila yang termotivasi, cerdas, dan kreatif. Oke, terima kasih Bu Fitri, Bu Putri. Halo cantik. Katakan guru yang seperti apa? Aku ingin guru yang kreatif, yang pintar, cantik, baik. Tepuk tangan. Saya mengharapkan ya guru yang kreatif, apalagi tadi pintar, cerdas, dan juga cantik. Nih kasihan banget bapak gurunya yang ganteng gimana dong? Berkolaborasi ya sama temennya, saling bertukar. Aku ingin guru yang baik, yang pintar dan yang tidak membosankan. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti siapa guru yang pintar, baik, tidak membosankan? Makasih. Bu Amel, kok senyum-senyumnya tidak terima sih Bu Amel? Saya buat anak-anak di SD Tangerang 3 khususnya agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Maksud di sini berkarakter ini anak-anak udah mempunyai jiwa yang apa sih, bisa kedepannya menjadi anak yang mempunyai pendirian seperti sikap jujur, sikap yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, terus sikap yang percaya diri, beretika, sopan santun kepada orang lain. Nah, itu yang saya harapkan untuknya cita-cita buat anak-anak di SD Tangerang 3. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Novi. Tepuk tangannya dulu Ibu Novi. Semoga apa yang Bu Novi harapkan, apa yang seluruh guru-guru SD Tangerang 3 harapkan sesuai dengan visinya bisa tercapai. Amin, Allahumma